的回答问题。Selamat datang di program menjawab hari ini。大家都过得怎么样？有什么最近有趣的经历要跟我分享大家可以写在评论区。Ya teman-teman mungkin ada pengalaman menarik di akhir-akhir ini yang mau dibagikan bersama saya, boleh ditulis di kolom chat, boleh pakai bahasa Mandarin ya. Oke, sambil saya share dulu. Hmm, Seperti biasa, untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Oke, 大家最近忙吗？Teman-teman, akhir-akhir ini sibukkah? Sama teman-teman boleh merespon di kolom chat pakai bahasa Mandarin ya. Oke, 好，我看一下大家给我写了什么啊。Oke, ada Bu Lina yang sudah hadir ya. Xiao hao Ibu. Terus ada Bu Ratna, ada Bu Deborah, ada Bu Grace, ada Pak Andreas. Hao. Bu Lina sepertinya mengetik kalimat ya, kalimat latihan yang telah Ibu bikin. Nanti Ibu dipikirkan bagaimana caranya supaya bisa ketik Hanzi. Ya, jadi maksud saya sekalian. Karena yang sudah ngomong dan kalimat biar sejalan gitu. Jadi Hanzinya sekalian dilatih, sering-sering ketik kan lama-lama hafal ya, nggak perlu tulis. Maksud saya sih gitu ya, jadi sekalian. Daripada nanti sudah lancar nih misalnya, balik lagi belajar Hanzi. Nah, kalau ini kan sekalian ya mengetik gitu. Pininnya diketikkan, Hanzinya muncul di layar, Ibu pilih gitu. Kalau bisa ya, coba ya Bu ya. Itu saran saya. Jadi sekalian maju bareng-bareng gitu maksudnya ya. Oke, ini ada kalimat dari Bu Lina sambil saya bacakan ya. 我去过香港和马来西亚. Oke, ya, formatnya juga sudah benar ya. Terus, 妹妹吃饭很快 ini grammarnya sedikit ya. Jadi teman-teman perlu ingat, mungkin patokannya adalah kalau ada kata kerja, terus kalau ada kata sifat tuh melukiskan si kata kerjanya ya, bukan melukiskan orangnya ya. Jadi kuncinya itu. Mungkin teman-teman berpikir kita sudah belajar sih teori tentang te gitu ya. Tapi sebenarnya realnya itu kapan sih saya pakai gitu kan ya. Nah, mungkin lewat eh, teman-teman mungkin lewat grammar yang belum tepat, saya bantu ringkasin gitu ya. Te ini kalau misalnya di dalam kalimatnya teman-teman ada kata kerja. Terus yang kedua, si ada kata sifat yang melukiskan, ini teman-teman catat sendiri ya, yang melukiskan si kata kerjanya gitu. Ya, jadi contoh kalimat ini, 妹妹吃饭很快. Saya paham maksudnya. Artinya adik perempuan gitu ya, makannya dengan cepat. Si cepat itu melambangkan si makannya. Benar ya, sampai sini oke. Nah, cuman grammarnya belum tepat gitu ya. Grammarnya itu kita perlu pakai partikel te gitu maksudnya ya. Jadi sambil lewat kalimat teman-teman kita sambil review. Oh, jadi pakainya seperti ini ya, Laoshi. Ketika saya di kalimatnya ada kata kerja, terus si kata kerjanya itu saya mau kasih tahu ke orang yang dengar kalimat sifatnya seperti apa. Misalnya dengan cepat, dengan lambat, gitu ya. Nah, maka perlu pakai te. Nah, sekarang oke kalau sudah, oh ya ini berarti format kalimat yang seperti ini perlu pakai te partikelnya gitu ya. Nah, maka kita ingat-ingat nih formatnya kalau ada te berarti dia sebenarnya adalah purely verb gitu ya. Jadi pure murni kata kerja plus te, terus plus kata sifat gitu ya. Oke. Nah, berarti kan kalau dari kalimat ini infonya adalah eh, pure kata kerja adalah 吃. Teman-teman boleh sambil lihat kolom chat ya. Kalimatnya adalah 妹妹吃饭很快 gitu ya. Nah, berarti 吃. Nah, terus te. Kata sifatnya adalah 很快. Berarti fun-nya nggak usah pakai ya, Laoshi ya. Iya, kalau nggak mau terlalu panjang. Boleh nggak fun-nya saya tetap mau pakai? Boleh ya. Jadi format basic seperti ini berarti 妹妹吃得很快. Itu satu. Lalu saya tetap mau pakai fun. Boleh nggak? Boleh. 妹妹吃饭.
ini verb, saya singkat ya teman-teman, ini adalah noun. Nah, kalau mau pakai berdua begini boleh, tapi kata kerjanya perlu diulang. 吃的很快. Jadi agak panjang. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nggak masalah. Ya, jadi 妹妹吃饭吃得很快. Satu lagi, kalau teman-teman masih ingat, kita ada 3 format. eh yang lebih singkat dari yang tengah ini gitu ya, adalah saya mau ganti warna. Adalah verb yang satunya dihilangkan boleh. Jadi 妹妹饭吃得很快. Boleh? Boleh. Ini juga sesuai grammar yang saya tulis barusan. Jadi kalau misalnya, oh nggak mau ngulang 2 kali verbnya, ya sudah, berarti pakai yang ini. 妹妹饭 si nounnya dulu, baru format basic. Format basic, format basic. Gitu. Ya, jadi nanti kalau teman-teman dalam kalimatnya teman-teman ada 2 unsur yang saya ringkasin, maka teman-teman perlu pakai te sebagai partikel. Oke, sampai sini? Oke ya, kalau gitu saya lanjut dulu. Jadi ini adalah revisi untuk kalimatnya Bu Lina ya. Lanjut ke kalimat berikutnya. 妹妹去买菜才回来才去点工作. Kalimat ini saya belum dapat. Maksudnya pergi beli sayur baru pulang. 点工作 itu apa ya? Mmm, belum dapat, sorry Bu. Ya, saya minta artinya kalau yang kalimat ini, ya. Ibu boleh respon, nanti kasih arti, nanti saya bantu revisi ya. Cuman nangkapnya itu pergi beli sayur, barusan, terus apa gitu ya. Heeh, belum dapat. Oke, eh Bu Ratna ya, oke, xiao hao. Terus ini kalimat berikutnya dari Bu Lina, 妹妹喜欢帮助妈妈 oh, 工作在家里. Nah, ini oke. Eh, ini udah ya, teman-teman. Jadi, saya juga bersyukur juga dapat kalimat kayak gitu. Jadi, mungkin saya jadinya bisa kasih teman-teman ringkasan yang tadi nih. Ini sebelumnya saya juga nggak terpikirkan. Ya, cuma maksudnya melihat, oh, teman-teman mungkin bingung gitu ya. Ya udah, saya pikirkan patokannya ini nih, gitu, teman-teman ya. Ya, boleh teman-teman jadikan catatan. Nah, kalimat berikutnya yang saya, oke, ini ternyata error. Teman-teman silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti file. 妹妹喜欢帮助妈妈工作在家里. Saya paham maksudnya adalah adik perempuan suka bantuin mama bekerja di rumah, ya kan ya. Cuman secara grammar bahasa Mandarin juga belum tepat. Em, ya sama, mungkin nanti saya coba ringkasin buat teman-teman gitu ya. Kira-kira kalau kalimat saya ada ini, maka saya perlu perhatikan apa gitu ya. Ha-ha. Oke, ini beres. Hmm, oke, kalimat aslinya saya tulis ya. Jadi secara grammar belum tepat. Sihuan suka, eh pangcu. Pang saja juga boleh ya. Lebih singkat. Pang mama. Terus ada kung zuo. 在家里. Nah, kalau tadi kan mengenal patokannya, oh kapan sih saya pakai te gitu ya. Nah, sekarang kita lihat eh, sorotan utama kalau kalimatnya teman-teman ada zai gitu ya. Zai yang menyatakan di tempat gitu ya. Di dan dia di belakangnya adalah tempat. Jali itu rumah maksudnya ya. Jadi ini saya ringkasin, oke patokannya kalau ada di tempat, di sesuatu tempat, maka hmm, itu perlu ditarik ke depan dulu sebelum kata kerja. Nah, perlu ditarik ke depan sebelum kata kerja ya. Jadi eh si Huan ini bukan si Huan ini adalah kata modals.
Jadi dia adalah bukan partikel ya, modals. Jadi dia tambahan info. Jadi dia netral ya, Sihuan netral. Bantu mama bekerja. Yang intisari dari apa namanya? Intisari dari kata kerja mungkin teman-teman berpikir, ah ini ada pangcu, membantu. Terus kungcu bekerja. Jadi ada dua kata kerja. Sorotan utamanya apa sebenarnya? Sorotan utamanya adalah kungcu. Ini dia masih satu frase gitu loh, bantu mama. Ya, jadi teman-teman kalau menganalisa ya, nah kungcu ini yang benar-benar verbnya. Sehingga kalau teman-teman lihat eh, ini pastinya kurang tepat karena sudah pasti harus si verbnya di belakang cai. Sudah pasti. Ya. Nah, sekarang kita mau revisi kalimat ini. Oke, Laoshi, saya paham. Kalau ada cai yang sebagai di tempat, berarti saya tarik ke depan ya. Ya, ke depannya sedepan apa gitu ya. Jadi, tadi saya bilang Sihuan. Sihuan dia kalau saya bilang netral. Terus Iyao. Ya, nanti teman-teman bilang netral tuh kayak gimana? Dia tambahan info di dalam si kalimat itu. Ya, jadi dia tetap akan ditaruhnya mendekati si subjek atau taruhnya di depan kalau saya bilang ya. Jadi misalnya Mei Sihuan boleh satu kesatuan. Adik perempuan suka, baru 在家里帮助妈妈工作，帮妈妈工作. Ya, biasanya saya jarang pakai lengkap banget. Pang mama 工作 udah cukup. Ya, supaya kita ngomong juga nggak belibet. Ya, jadi 妹妹喜欢在家里帮妈妈工作. Tetap si pangnya akan di belakang 在. Lihat nggak teman-teman? Ya. Jadi dari format kalimat tahu teman-teman nih. Contoh, oh iya ya, kayaknya Laosu pernah ngomong deh, kalau ada di tempat, si kata kerja ini nggak mungkin mendahului si tempat, gitu maksudnya. Ya, oke. Jadi perbaikannya adalah 妹妹喜欢 Huan itu sebenarnya ada satu, tapi kadang-kadang orang baca ada lima ya, is okay, sama ya, hanzinya sama. 妹妹喜欢在家里 terus pang mamanya jangan kepisah ya, pang mama satu frase di bawah ya, mama kungco. Mungkin teman-teman ada yang gini, Meme 在家里喜欢帮妈妈工作. Jadi, mendingan saya cai-nya, keterangan tempatnya itu saya tarik benar-benar persis sebelah si eh, apa namanya subjek. Boleh nggak? Boleh, boleh. Meme 在家里 baru si tambahan info 喜欢帮妈妈工作 gitu. Tapi kalau misalnya saya sihuannya dulu nempelin di subjek masih oke. 妹妹喜欢在家里帮妈妈工作 itu oke. Yang kayak tambahan info ini contoh sihuan, contoh yao. Misalnya 我要在家里帮妈妈工作，所以明天我们不能一起吃饭。Misalnya, saya mau bantu mama kerjain sesuatu di rumah, jadi kita besok nggak bisa makan bareng. Contoh, dia tetap bisa. Jadi si Juan, maksudnya gini, teman-teman jangan terkecoh. Ini banyak banget katanya, jadi saya pusing. Teman-teman lihat, oh si Juan ini adalah tambahan info ya. Iya, dia ada beberapa. Si Juan, Yao, eating, pasti. Ya, dia tambahan-tambahan yang untuk memberikan info tambahan kepada satu kalimat. Basicnya itu sebenarnya kalimatnya ada 妹妹在家里帮妈妈工作. Basic. Tapi kan ada tambahan kan, sehingga teman-teman kadang-kadang, aduh ini kalimat jadi panjang banget. Enggak sih, ini tambahan. Jadi teman-teman perlu melihat ke situ. Oh, berarti eh, tetap basically harus Zai ditarik ke depan. Iya, ya. Jadi teman-teman si Sihuan sama Zai Jali itu boleh tukaran tempat. Ya, kalau teman-teman ada, harusnya saya maunya subjek habis itu langsung Zai biar nggak pusing. Ya, boleh, nggak masalah. Gitu, ya. Oke. Em, Cukup jelas ya. Jadi ini revisi untuk kalimatnya Bu Lina. Saya lanjut lagi ya di bawahnya. Bu Deborah ya, oke, 你们都好吗？谢谢，我们都很好ya. Ketika Hansinya udah benar semua, terus ada kalimat dari Bu Lina lagi. 姐姐不会游泳. Oke, 不会 itu nggak bisa ya. Ini juga udah benar. 姐姐正在玩手机. 正在 itu sedang. Memang pas dibikin kalimat, memang orangnya sedang bermain handphone gitu ya. Boleh.
kalimat ini dua-duanya oke. Terus kita lanjut ada Bu Lucia yang sudah hadir, terus ada Bu Grace, ada dari Pak Andreas, oke. Eh, te, 怎么样? Oke, barusan tadi saya bahas te ya. Oke, saya baca dulu ya, Pak. Oh, ini mungkin kurang ketikan ya, Pak. 过得怎么样 kali ya? Aha, te-nya yang tadi yang apa? Verb plus te plus kata sifat ya. 过得怎么样? 我很好. Berarti mungkin Bapak mau ketik cuman kalimatnya itu kepotong ya. Jadi ada te terus 怎么样? Sydney 的天气也很好哦。apa cuaca di Sydney itu sangat bagus. Nah, 今晚我想问以下几个句子. Jadi Pak Andreas ada beberapa kalimat di bawah yang dia mau tanyain. 你真聪明. Oke, itu kalimat pertama. 你的女儿好美啊. Terus yang ketiga, 你太有创意了. Oke. 你真聪明 artinya kamu sungguh pintar, sungguh really gitu ya. Eh, boleh nggak hen? Boleh, nggak masalah ya. Lebih ekspresif pakai chen ya. Tidak ada maksudnya mana yang lebih oke, nggak ada. Kamu mau pakai hen boleh, mau pakai chen juga boleh. Ya, itu kayak gaya ngomong aja. Ya. Terus yang kedua, 你的女儿 anak perempuan, 好美啊. 好美 itu, 好 di sini artinya sangat. Dia bukan baik, tapi sinonim dengan hen gitu ya. 好美啊,好远啊. 好聪明啊, boleh. Ya, jadi how-nya di sini di konteks ini adalah sama dengan sangat. Kemudian yang ketiga, 你太有创意了. Kalau 太 biasanya ada le. 太什么什么了. Masih ingat 太远了, 太有创意了 kalau kalimatnya Pak Andreas. 太好了, 太棒了, ya hebat sekali gitu ya. Oke, terus pertanyaan Pak Andreas, 我的问题是下列单词可以互换吗? Bisa saling menggantikan coba. 你真你好,你太什么什么. Boleh saling menggantikan? Boleh, boleh, boleh. Jadi maksud Bapak gini loh. 真好, terus haunya jangan ya karena ada hau. Jadi maksudnya pertanyaan Pak Andreas itu misalnya eh 真美 gitu ya. Misalnya 真美 gitu. Terus ini 真 sungguh really ya. Mei itu indah, cantik, 真 sungguh. Nah, maksudnya Pak Andreas si 真 boleh nggak digantikan dengan how? Konteks di sini boleh karena sinonim Pak. Jadi how mei. Kadang-kadang suka tambahin a. Ini cuman kata kata tambahan aja ya. How mei ya gitu ya. Ha. Ya, jadi boleh Pak, boleh. Ini how-nya di sini jadi sangat sangat cantik. Sama satu lagi, sebentar ke ya, oke, muat ya harusnya ya. 太美了. Eh, boleh nggak saling menggantikan? Boleh Pak, cuman sedikit ya. Kalau nih saya bulatin aja biar gampang. Kalau mereka berdua masih boleh saling-saling kayak tukaran tempat tuh secara gampangnya gitu ya. Maksudnya saling menggantikan. 真美, 真聪明, 好美, 好聪明啊, gitu ya. Boleh. Jadi yang biru-biru ini masih saling-saling aja. Nah, sekarang kenapa saya mau bahas lebih jauh tentang si Thai, 什么什么了. Thai 美了, ini jarang dipakai, Pak. Jadi yang saya warnain warna kuning atau oranye ini, dia kan ada Thai, terlalu ya. Terlalu, Thai ini kan sebenarnya terlalu, tapi Thai 什么什么了 itu juga artinya sangat-sangat gitu. Cuman dia nggak semua konteks itu. Jadi Thai 美了 itu jarang dipakai. Dia kayak agak jadi terlalu hiperbola, jadi agak terlalu kurang bagus artinya. Jadi kayak, terlalu cakep gitu maksudnya. Kurang, kurang oke. Ya, jadi si yang saya kotakin ini teman-teman dia 太什么什么了, enggak semua kata sifat pakai. 太好了 itu oke. Misalnya contoh, wah 老师我们这个星期放假,
下个星期也放假gitu ya. Contoh, minggu ini libur, minggu depan juga libur. Terus saya bilang, wah bagus banget gitu ya, bagus banget. Nah, boleh nggak saya pakai 太好了? Boleh. 太好了itu boleh. Terus 太有创意了 yang Bapak tulis itu boleh. Tapi 太美了 ini jarang banget orang pakai. Takutnya jadi kayak sindiran. Paham ya sampai di sini? Jadi, Bapak kalau misalnya tanya, boleh saling menggantikan nggak? Boleh. Untuk yang biru-biru ini langsung. Tapi si 太什么什么了 itu tidak semua kata sifat. Ya, contoh 太美了 itu eh, jarang orang pakai karena takutnya jadi sindiran. Kayak terlalu cakep. Ya, tapi kalau 太好了 ada. 太远了 sangat-sangat jauh. 他家太远了. 我不想去 misalnya. Rumah dia terlalu jauh, saya nggak pengen pergi. 太好了 ada ya. Wow, bagus banget gitu. 太好了，太远了，太好看了. Boleh, tapi agak jarang ya. Nah, yang kalimat Bapak 太有创意 itu boleh. Terus em, kayak 太好吃了 itu juga jarang teman-teman. Ya, 太好吃了. Kita bilang, wah, 真好吃,很好吃 gitu. Boleh. 太好吃了 itu enggak. Kayak gitu. Jadi, 太 sama le itu agak teman-teman cukup perlu hati-hati. Tidak semua kata sifat pakai karena takutnya jadi bentuknya sindiran gitu ya. 太好吃了, tergantung ya, kadang-kadang orang nangkapnya ya. Makanya 太什么什么了 agak perlu ekstra hati-hati sih, kayak gitu ya. Oke, itu ya Pak Andreas, semoga kejawab. Jadi boleh saling menggantikan kalau 太什么什么了 lebih terbatas ya, tidak semua kata sifat tuh cocok seperti itu. Tapi kalau Bapak mau yang biru-biru itu langsung ya. Oke. 再来是，Bu Grace 说很忙, Bu Lina ya 很忙, wah sibuk ya semuanya ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya, kalimat di bawahnya. Ada pertanyaan dari Bu Lina. 老师稍等, sama dengan 等一下, sama dengan 等一会儿. 一会儿nya tidak pakai a ya. 一会儿, ini saya next. 一会儿, ya, i-nya satu, 会儿nya ini. Terus ya, jadi nggak pakai a, ya benar sama. 稍等,等一下,等一会儿. Karena 稍等 itu artinya tunggu sebentar. 稍 itu artinya sebentar. Eh, tengnya tunggu, betul, sinonim. Jadi boleh 等一下, boleh 等一会儿. Nih, 稍等. Nih, kadang-kadang orang suka lengkap. Nih, 稍等一下, nih, 稍等一会儿, boleh. Ya, kadang-kadang mereka langsung lengkap. Nih, 稍等一下. Ya, jadi dua-duanya dipakai. Boleh, boleh. Sama kok sinonimnya ya. Tadi HUIR, tidak ada A ya. Oke, terus ada Bu Katarina yang sudah hadir. 小好老师班长，我在家，在我这里天黑不用气. Jadi 天黑 itu artinya mendung. Jadi nggak perlu pakai ci. 天黑 itu mendung. Langit gelap ya. Kita bilang mendung atau langit gelap boleh. 快要下雨了. Mungkin ini kelebihan ketik ya. 祝你们身体健康. 谢谢 Ibu Katarina. 祝你身体健康. Oke, 再来是no fun di bawahnya ya. 你写汉字写得很漂亮. Ya, betul. 你写汉字写的 ya. Jadi kata kerja perlu diulang dan pakai 的. 他唱歌唱得很好听. Oke, ini yang tadi ya, yang saya bilang kalau kata kerja ada noun, kata kerjanya perlu diulang. Betul. 他们跳舞跳得很好. 可以吗, 老师?可以. 都对了. Ya, sudah benar. Tadi yang pertanyaan pertama ya, tentang 的. 好，再来是 Ibu Chunrong 老师好，今天下午金午 ya boleh cuman jarang ya 今天下午的课我迟到了没关系没事。呀，金午 ya Ibu mau singkat begitu ya cuma memang agak jarang ya. Oke, ada Ibu Shi Sucio di bawahnya. Baik, 你好，terus ada Bu Ratna. 我过得还好，老师，您呢？希望过得很顺利。哦，顺利。ini pinginnya gini Bu, 顺
顺利 lancar ya Ibu ya. Ha, jadi apa Hanzinya yang ini lancar. Nah, kalau misalnya yang Ibu tulis itu Xun, ini pinginnya gini, Xun, eh, tidak perlu khawatir karena si SH ketemu U gitu ya, dia bunyinya U. Sedangkan kalau J, Q, X, dan Y ketemu U, bunyinya adalah U. Jadi kalau 顺利 itu sebenarnya U, 顺利. Kalau yang ini 寻找, ini adalah 寻找 mencari. Ya, saya geser dulu pininnya. 寻, mungkin pernah dengar ya, 寻, mulutnya setengah bulat. Nah, itu dia pakai X karena X bunyinya S, tapi untuk U gitu ya. Jadi pininnya XUN. 寻找 itu artinya mencari. Lengkapnya 寻找. Kita taunya oh 找 ya, lengkapnya 寻找 ya. Jadi ada ketikan yang keliru mungkin karena pinin yang dimasukin ya. Jadi harusnya pakai SHUN. Kalau ibu ketik XUN muncullah huruf yang ini yang mencari ya. Oke. 最近有点儿忙，很多事必须马上完成. Oke, format yang di bawah sudah benar semua. Oke, ini ada Bu Lina ya. Tadi ya kalimat tadi adik perempuan pergi membeli sayur pulang baru pergi bekerja di toko. Oh, kalau gitu kita pakai 先, 然后, duluan gitu ya, kemudian. Ya, jadi pakai kata sambung ya. Ini sudah selesai. Saya next dulu. Hmm, jadi ibu kalau misalnya konteksnya kayak gitu, itu boleh pakai duluan pergi ngapain, kemudian gitu ya. Jadi kita boleh pakai kata sambung 先什么什么，然后 bla 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 gitu ya. 先ini artinya duluan, tapi artinya pertama ngapain, kemudian gitu ya. 先然后 kemudian. Jadi kalau misalnya gitu berarti 妹妹 先 duluan gitu ya. Pergi membeli sayur, pulang. Pulangnya nggak usah, jadi 先去买菜. Ini maksudnya dibawa pulang ya. Kalau mau tambahin gitu ya boleh. 先去买菜, 回来gitu ya. Tapi biasanya nggak usah ya. 先去买菜, 然后 pergi bekerja di toko. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya, kan barusan saya jelasin ya, biar teman-teman praktekin. Bekerja di toko. Kan teman-teman bilang, oke, prakteknya gimana nih, Loshi? Tadi kan udah jelasin di tempat. Jadi, 然后, ayo gimana? Pergi bekerja di toko. Boleh bantu saya translate? Pergi bekerja di toko. Ini saya tadi ada masih di sini ya. Jadi tadi saya jelasin teman-teman mungkin mencatat patokan-patokannya. Nah, silakan sekarang ditranslate. Pergi bekerja di toko. Mungkin teman-teman punya kalimat itu. Contoh ya, muncul. Nah, gimana nih cara translate-nya ke bahasa Mandarin? 然后 bekerja ke toko sebenarnya ya. Pergi bekerja ke toko kalau bahasa Indonesianya. Ya, jadi 然后 kalaupun pergi ke gitu ya, dia tetap tempat dulu baru kata kerja kok. Jadi sebenarnya masih apa namanya masih oke gitu ya. Masih masih sama kan formatnya. Nah ini Bu Yuli sudah bantu saya translate. 去店里工作 ya, 然后去 pergi ke ya, bukan di toko karena dia lebih ke arah kan. Kemudian pergi ke toko bekerja gitu ya. Jadi 去 去店 pakai D, 店里 baru 工作 kata kerja bekerja ya. eh Tadi ada Bu Katarina tanya 先什么什么才 boleh nggak Laoshi? Boleh 先去买菜
才去店里工作可以先什么什么才boleh. Mm-mm. Cainya yang kemudian gitu ya. Jadi artinya cai kemudian. Oke. Jadi ini Hanzinya adalah 瑞美先哎先去买菜 belanja sayur gitu ya. 然后 sayur ini nggak cuma sayuran tapi lauk ya maksudnya ya. 然后去 Nah, sorry, bagi teman-teman yang mengerti Hanzi boleh cocokin Hanzinya ya. 店里工作 ini Bu. Nah, sekarang karena saya udah tahu artinya, coba saya lihat kalimat Ibu yang di atas ya. Hmm, 妹妹去买菜回来。才去店里，才去店里哦，oke, 才去店工作. Berarti ibu di sini boleh, ibu nggak pakai 先 nggak apa-apa sih sebenarnya ya. 妹妹去买菜回来，才去店里. 店nya mungkin butuh li, pergi ke toko ya. Ah, dia butuh li. 店里工作 masih oke Bu. Cuman itu Bu karena nggak ada Hanzi kan saya tebak-tebak ya. Iya, kalau ada Hanzi kan lebih enak. 妹妹去买菜才去 yang pakai 才 boleh, boleh, boleh Bu. Cuman kurang li, 店里 工作 gitu ya. Oke, sisi Bu Lina. Bisa nggak 店里 diganti 关? 关 apa ya, Bu Lucy? Oh, 店里 dibanti 管 apa namanya 饭馆的馆吗? Enggak sih, toko itu memang kosakatanya 店, toko. Ya, tidak bisa ganti 馆. Kalau 馆itu contohnya apa namanya 图书馆 boleh. Itu memang dia pakai itu. 图书馆. 馆 yang ini bukan. 图书馆 itu perpustakaan. Maksudnya 馆 yang ini kah? Bulu sih, kalau misalnya iya, nggak bisa, Bu. Kuan ini dia eh, apa namanya semacam ruangan, cuman dia dipakai itu ada padanan katanya gitu. Contoh 图书馆, terus 饭馆, terus ada apa lagi ya? 体育馆, gimnastik. Kalau 图书馆 ini perpustakaan. Oke, nggak cukup. Perpustakaan, kayak gitu, Bu. Ya, jadi tien ini benar-benar kosakata toko. Jadi nggak bisa digantikan karena beda konteks, terus memang beda pasangan kosakata gitu ya. Ya, 然后去店里工作，去商店 iya, Bu Endang karena dia sebenarnya pergi ke gitu ya. Kemudian pergi ke toko bekerja kalau bahasa Indonesia yang benarnya. Jadi pakai 去 saja ya. 去商店上班 boleh juga sih. Tapi jangan pakai 在. Jadi 去商店上班. 去-nya ditarik ke depan, 在-nya yang depan dihilangkan ya. Itu ya Bu Endang ya. Hmm, Bu Ratna, 妹妹去店里工作才去买菜. Kalau ini kebalikannya, Bu. Maksudnya pergi bekerja dulu, baru pergi beli sayur, Bu Ratna. Sedangkan kalimat dia adalah pergi beli sayur dulu, baru pergi bekerja. Kalau Ibu kebalikannya. Tapi formatnya ya benar, Bu. Cuman sesuai yang aslinya harusnya seperti ini. Jadi pergi beli sayur dulu, baru bekerja. Gitu ya, Bu Ratna ya. Oke, 再来是 kita lanjut. Oke, ini tadi Bu Lina kasih translatean kalimatnya, terus ada di bawahnya Bu Nani ya. 老师，下午好。对，对呀，我最近很忙，所以好久没有时间复习，对不起。tidak sempat tuh 来不及, nggak keburu ya, tidak sempat. Ini sudah 来不及. Cuman balik lagi, ibu kalimatnya seperti apa ya supaya bisa cocok. 来不及, misalnya 来不及复习,
nggak keburu review. Ya, boleh. Fusi itu mengulang kembali di rumah gitu ya. Laipuji ini tidak sempat atau tidak keburu. Ya, ini Bu, eh, Bu Nani ya. Tidak sempat Hanyu 怎么说？OK。再来是 Bu Ratna，我坐飞机去了马来西亚。这样的句子对吗？我坐飞机去了马来西亚。Boleh, benar. Ya, saya menggunakan apa kemana gitu ya. 我坐车去学校. Ya, benar. Sama formatnya ya. Oke, lanjut di bawahnya ada Budila. Lalu numpang tanya di film pendek ada kata Pai Erlang. Maksudnya apa ya? Ada hanzinya nggak, Bu? Eh, yang saya tahu Pai Yenlang, tapi dia suka eh, omongannya mirip-mirip ini nih. Pai Yenlang itu artinya apa? Parasit. Jadi sia-sia kita kasih dia, mungkin kita biayain dia. Nah, konteksnya benar nggak? Kalau benar, dia, saya pernah dengar, makanya saya bisa relate ya. Tapi kalau ada hanzinya akan lebih pasti gitu ya. Sebenarnya dia harusnya apa? Pai 眼睛的眼 terus 狼 pai 眼 狼. Karena pernah nonton, pernah denger. Tapi dia bacanya memang kayak Pai Erlang gitu loh. Cuman saya balik bertanya, benar nggak konteksnya kayak gitu? Lagi kayak semacam ngomongin orang gitu. Jadi kayak kita tuh biayain seseorang, kita kasih dia makan, kita ada jasa ke dia, tapi dia balas dengan kejahatan. Jadi air susu dibalas dengan air tuba. Ya, tapi ini orangnya, bukan yang tadi itu. Ya, jadi maksudnya kita marahin orang tersebut bahwa dia adalah Payen Lang gitu, Budila. Budila nonton terus cocok nggak? Dia lagi marahin orang bukan? Jadi ini adalah orang yang lupa budi gitu. Pai itu sia-sia di sini. Ya, sia-sia. Terus yen, 是眼睛的眼, mata. Lang ini adalah serigala. Eh, jadi serigala yang matanya udah putih, artinya tidak ingat jasa orang yang kasih dia budi gitu maksudnya. Nah, kalau ada hantunya akan lebih ini. Cuma memang dia ngomong tuh cepet, biasanya seolah-olah bunyinya tuh 白眼狼, 不是 白眼狼. Gitu. Oke, lanjut ya. Bu Lili sudah hadir juga ya. Xiao Hao. Terus Bu Lina. 每天妹妹洗衣服用洗衣机. Oh, nah kalau sama Bu, saya mau ingatin teman-teman juga. Kalau misalnya ada kosakata menggunakan gitu ya. Yung, itu artinya menggunakan. Nah, kalau misalnya di dalam kalimatnya teman-teman, ada menggunakan, misal menggunakan apa, menggunakan ini untuk itu, maka eh, menggunakannya ditaruh di depan sebelum kata kerja. Jadi teman-teman lihat gak, polanya tuh mirip-mirip nih. Teman-teman boleh kelompokin juga. Oh, zai itu juga ditarik ke depan sebelum kata kerja. Terus tadi ada 去, ya nggak? 去店里工作. Arah dulu nih kemana, terus kata kerja. Itu juga boleh teman-teman. Oh, berarti kalau kalimat yang kayak gini, saya arahnya dulu baru kata kerja. Terus berikutnya yung juga sama. Nah, kalau kalimatnya Bulina, 每天 妹妹洗衣服用洗衣机. Berarti ada yang kebalik. 每天妹妹用洗衣机洗衣服. Gitu ya. Jadi yungnya dulu Bu, baru kata kerja. Ya. Jadi 每天 setiap hari, 妹妹用洗衣机, terus baru 洗衣服.
mencuci baju ya. Yung di sini yang tadi saya cerita menggunakan yungnya ditarik dulu ke depan ya. Menggunakan apa untuk melakukan apa. Logika berpikirnya mereka tuh begitu ya. Memang bahasa Indonesianya yang teman-teman bilang nggak apa-apa kok kayaknya di bahasa Indonesia tuh kebalik-balik. Cuman di bahasa Mandarin nggak bisa, nggak sesuai grammar gitu ya. Eh, ini saya tuliskan hanzinya ya, 每天妹妹用 terus i 机，洗衣机 itu mesin cuci ya, 洗衣服 gitu. Ya, jadi kebalik sedikit. 再来是起床以后，我整理床。哦，我整理床，再刷牙. Maksudnya tuh saya beresin apa tempat tidur dulu, baru gosok gigi kan ya. Ha-ha. Jadi gini, sebenarnya melakukan apa baru apa gitu ya. Kita ada satu frase lagi pakai 在 yang 再见的在 ya. Jadi 起床以后，我整理床呀，再刷牙，刷牙要pakai 刷牙 ya, 再 yang ini, 再 yang again. 先整理床，再刷牙，刷牙。Nah, shuanya, sorry, ini titik ya, nggak usah. Karena bukan kalimat. Shua pakai SHUA, Bu. Ya, shua. Pinin nggak ada SU, XUA, nggak ada. Pinin tuh nggak ada begini, tapi adanya SHUA, ya, shua. Nah, kalau Ibu bilang cai, boleh nggak? Boleh, masih boleh. Cai shua ya. 先整理床才刷牙，baru melakukan apa sesuatu yang lain gitu ya. Boleh. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Tapi rata-rata banyak kan pakai ini sih, Bu. 再刷牙. Kayak gitu. Kalau cai biasanya banyakan tuh pakai yang 我才到. Saya barusan nyampe. Jadi dia lebih ke arti barusan gitu. Kalau melakukan sesuatu kemudian sesuatu ya boleh, yang ini boleh tapi jarang. Biasanya dia lebih ke barusan gitu ya. Kayak gitu. Heeh, ya. Jadi pinnya aja SHUA. Oke. 再来是 Ibu Lucy 笑好 ini ada Pak Andres. Oke, 不客气. Bu Ratna juga 不客气. Ini berarti semua udah. Ini sudah semua. Lalu tadi ada kata sia-sia. Painya pai putih ya? Betul. Ya, betul. Painya pai putih. Jadi pai, saya ganti warna ya. Pai ini kalau huruf ini gitu ya, bisa artinya putih, bisa artinya sia-sia gitu ya. Contoh, nanti teman-teman ketemu di sini aja ya. Pai zuo, zuonya melakukan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, hah, pai bukannya putih, kok sekarang paizo artinya apa ya? Melakukan putih bukan. Paizo itu melakukan dengan sia-sia. Kerjain sesuatu sia-sia gitu. Misalnya contoh kita udah kerjain tapi orangnya nggak menghargai, terus kita kan kesel ya contoh. Nah maka kita bilang, 我真的是白做了 gitu ya. 真的是itu really gitu ya, really. Jadi sungguh-sungguh sia-sia nih ngerjainnya orang dia yang nggak eh, apa berterima kasih, malah dia marah-marah. Contohnya gitu ya, 白做 gitu. Pai lai, ada orang bilang pai lai, nanti teman-teman lihat, oh kok ada pai putih ya? Pai lai, sia-sia datang. Misalnya contoh, harusnya acaranya tuh di cancel gitu ya, tapi kita nggak dapat info, mungkin di WA kita nggak terima atau apa contohnya. Nah, terus kita udah datang nih. Eh, ternyata acaranya nggak jadi. Nah, kita berarti kadang-kadang orang merasa, oh sia-sia nih datang ya. Oh, 我白来了一趟. Misalnya 很远的地方 gitu ya. Contoh datangnya dari tempat jauh. 我从很远的地方过来. Ah, 我今天真的是白来了. 白 putih. Ya, betul. Huruf hanzinya sama. Cuma artinya berbeda. Makanya kadang-kadang
Saya suka tanya teman-teman nih ada Hanzi-nya nggak ya? Karena eh, Hanzi itu tidak akan salah gitu. Kalau pinyin kan dia udah nggak ada tanda gitu ya. Terus saya kadang-kadang menebak kan, misal LAIBUJI. Nah kalau dia familiar kan kita masih bisa ketebak. Masalahnya kadang-kadang nggak familiar, nggak ketebak terus salah salah persepsi gitu. Nah kalau Hanzi dia nggak ya kayak gitu. Jadi dia bisa artinya putih, bisa artinya sia-sia. Baik. Makanya sorry ya ada orang bilang xiao pai lian. Teman-teman pernah dengar nggak xiao pai lian? Xiao kecil, pai yang ini, terus liannya muka. Xiao pai lian itu artinya orang yang terutama laki-laki ya. Laki-laki yang bergantung hidup sama wanita. Itu namanya xiao pai lian. Ya, itu juga marahin orang sih sebenarnya ya. Nah, makanya kan pai di sini eh, buat kayak ngatain orang bahwa sia-sia nih saya mungkin kasih kamu makan, membiayai kamu. Biasanya di film-film tuh suka ada yang tadi ditanya sama Budila gitu. Cuman saya nggak tahu, bisa jadi dia punya huruf Hanzi yang lain. Ya, itu yang kenapa tadi saya tanya, ada nggak huruf Hanzinya? Kalau yang saya pernah dengar yang ini, gitu. Oke, semua sudah kejawab. Kalau sudah, eh, sebenarnya saya mau apa namanya? Tanya kemarin tuh translatean lirik lagu tuh sampai mana ya? Oh, wah lah, saya lupa ya. Nggak apa-apa ya, sambil saya share ya. Teman-teman yang ingat boleh bantu saya. Translatean lagu itu kemarin terakhir sampai mana ya biar beres ya. Sebenarnya kata-katanya mirip-mirip semua, cuman biar selesai aja. Masih ingat gak kita sampai halaman berapa gitu? Minggu lalu kan nggak keburu ya dibahas ya. Nah, oke, teman-teman. Coba lihat. Sebentar. Oke. Cukup besar ya, harusnya cukup kelihatan. Bentar, saya lihat dulu. Yang tadi belum sempat catat. Oh, ini device-nya beda lagi. Sebentar ya. Silakan. Yang mana? Yang ini kah? Oh, sambil saya jawab pertanyaan dulu. Sampai halaman 2 ya, Bu Nani ya. Oke. Tadi Bu Lina sampai 我的脸 布满了沧桑. Oh, Bu Lina lagi kasih tahu ya. Oh ya, oke. Baik. Halaman 2 ya. Oke. Ya, Bu Bu. Saya tahu ya, kita lanjut ke sini. Halaman 2. Coba ya, saya lihat dulu. 我的脸布满了沧桑. Oh, berarti ini sudah. 我的脸 tuh muka saya. Lien, muka. Tadi yang tadi saya cerita, 小白脸. Liennya lien muka. Puman. Puman itu penuh dengan gitu ya. Pu man itu penuh. Puman itu artinya seluruh muka dipenuhi dengan changsang. Changsang itu adalah kita bilang kerutan. Jadi kalau misalnya eh, semua orang akan tua, jadi di mukanya akan ada kerutan. Nah, kerutan itu dilambangkan dengan changsang. Changsang itu adalah pengalaman hidup di dunia gitu namanya ya. Ya, jadi ini maksudnya 一转眼就过了许多年, sekejap mata, 一转眼就过了许多年, sekejap mata saja sudah melewati sangat banyak tahun. Artinya waktu berlalu begitu cepat, muka saya sudah penuh dengan kerutan. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya kerutan itu ya, kalau saya ngomong gini nanti dunia kecantikan nggak laku ya. Kerutan itu sebenarnya tergantung ya, kalau orang sikapnya, aduh saya sudah tua gitu ya. Tapi sebenarnya kerutan itu adalah lukisan pengalaman kan, pengalaman hidup bener nggak? Kalau justru kita lalui banyak hal, baru ada itu gitu ya. Memang kita udah jalanin. Kalau kita belum jalanin kan nggak bakal ada gitu ya. Jadi ini maksudnya, oh sudah eh, udah berumur lah maksudnya ya. 我的脸布满了沧桑. Changsang juga bisa selain yang tadi kita bilang pengalaman hidup juga bisa artinya
pengalaman-pengalaman yang menyedihkan dalam perjalanannya dia gitu ya. Nah, terus lanjut, tadi itu dia bilang saya, ini kan yang nyanyi cowok ya. Nah, terus dia bilang yang wanitanya yaitu istrinya gitu. Ini kalimat berikutnya di halaman 3. 你的眼 tadi masih ingat gak? Yen mata yang saya tulis tuh. Oh ya, teman-teman sudah nggak bisa lihat yang tadi ya, tab. Ini layarnya beda. Ini layarnya laptop, yang tadi tuh layarnya tab. Oke, 你的眼 artinya matamu 被皱纹写满. Nah, ini sama 被 oleh 皱纹 ini yang kerutan. Ini benar-benar kata kerutan gitu ya, 皱纹. 写满 ditulis penuh oleh kerutan. Emang mata bisa ada kerutan ya, Los? Enggak, ini cuman puisi lagu aja. Jadi melambangkan bahwa ya kita berdua gitu ya dengan seumuran harusnya sama-sama sudah punya kerutan, bener gak? Nah, cuman ini kelebihan si penyairnya. Dia pakai satu muka, satu lagi mata. Ya, mereka itu kan suami istri maksudnya ya. Oke, terus lanjut. 你的美 Ah, ini kalimat berikutnya. 你的美 kecantikannya kamu, iran itu selalu, selalu. 在我心 tuh hati. Tian itu sebenarnya ladang atau sawah. Tapi ini bukan ladang atau sawah, memang di dalam hatinya. Cuman dia pakai sin tian. Jadi hati diumpamakan seperti ladang atau kebun atau sawah gitu ya. 你的美, jadi kecantikanmu itu selalu saya ingat di hati gitu maksudnya ya. 你的美依然在我心田. Terus lanjut, ini kayaknya apa namanya ada kalimat pengulangan ya, tapi nggak apa-apa sambil saya translate. Chanfu, chanfu masih ingat memapah. Jadi kalau kita bantuin orang tua jalan, kita papahin di pas lengannya, itu namanya chanfu. Chanfu 你的手到永久. Papah tanganmu sampai 你的手 udah pasti tahu ya. Tahu itu sampai 永久 itu adalah selamanya. Terus 相约今生会一起走. 相约 itu artinya saling janjian. Masih ingat 约就是约会. 约会 itu appointment. Terus bisa kencan ya, 约会. Sama satu lagi, misalnya teman-teman kalau ke kantor, terus sekretaris suka tanya, Bapak sudah janjian, Ibu sudah janjian. Nah, bahasa Mandarinnya bilang, 约了吗? Misalnya ya, contoh kita bilang, 你好,我要见 Andreas 先生. Misalnya, saya mau ketemu Pak Andreas. Terus si sekretarisnya bilang, 你约好了吗? 就是这个约. 约 itu janjian, bikin appointment ya. 互相 saling. Jadi saling janjian, 今生 itu di hidup ini, di kehidupan ini, 会 akan, 一起走. Saya rasa kalau teman-teman yang ikut dari awal sampai sekarang, harusnya kosakata banyak yang udah tahu ya. Karena ini kosakatanya nggak terlalu dalam sih, beberapa saja yang mungkin kosakata baru ya. Jadi memapah tanganmu sampai selamanya, berjanji kehidupan ini akan berjalan bersama ya. 相约今生会一起走. 再来是今生我们还没爱够. Kehidupan ini kita masih, ya kan? Haimei masih belum. Masih ingat ya, ini kosakata semua udah pelajari. Ai, cinta, go, cukup. Jadi kalau yang saya bukan dengar, lihat dan baca dari apa liriknya, dia bilang ini si penyairnya, si penulisnya itu menuliskan lirik ini ketika memang berpisah sama istrinya. Jadi kalau nggak salah ceritanya mereka udah susah payah akhirnya bisa bersama, tapi ya nggak tahu, akhirnya kan udah hidup bersama, akhirnya harus berpisah lagi. Nggak tahu hal apa. Kayak gitulah ya. Jadi ketika sudah berpisah, si suaminya yang nulis lirik lagu ini. Makanya dia muncul, 今生我们还没爱够. Jadi hayat ini, kehidupan ini kita masih belum cukup untuk mencintai. Artinya kayaknya singkat banget gitu ya perjalanannya gitu. Terus nih, sebentar. 死后, ini meninggal, tutup usia. Ho itu sesudah. Sesudah meninggal, 也要 juga mau. Zang di sini dikubur. Dikubur di 一个山头. Shan itu gunung. Jadi teman-teman bingung kali ya, kok dikuburnya di gunung ya? Ya memang zaman dulu
Saya nggak tahu budaya orang China sekarang gimana, tapi kalau zaman dulu ya, zaman kuno, kalau teman-teman nonton film, biasanya yang meninggal itu mereka bawa ke atas gunung terus dikuburnya di situ gitu. Jadi kalimat ini maksudnya istilahnya kalau misalnya meninggal pun pengennya dikubur bareng gitu ya. 葬在一个山头，山itu gunung. 再来是搀扶啊，ini udah mengulang yang depan. 搀扶管他天不长地不久，memapah ya tetap kayak saling bergandengan tangan gitu ya. 管就是不管的意思，不管 tuh tidak peduli. 他di sini teman-teman kalau lihat hanzinya itu adalah dia tapi bukan makhluk hidup. Jadi ta ini maksudnya apa? Maksudnya perjalanan kisah percintaannya mereka gitu ya. Jadi mereka akan terus berpegangan tangan, tidak peduli 他 itu ya, 他 berarti, hubungannya gitu ya, 天不长地不久, harusnya kan 天长地久, kekal abadi. Nah, di sini dia tambahin 不. 天不长地不久 artinya tidak peduli, dia tidak kekal. Jadi maksudnya tetap, bergandengan tangan walaupun jodoh ya, kita nggak tahu ya namanya jodoh tuh dia yang nggak kekal. Artinya mereka tuh sebenarnya nggak jalan sampai apa, dipisahkan oleh maut gitu ya, tapi mereka pisah di tengah jalan. Ya, tapi ya udah dia bilang tetap pengennya, bergandengan tangan gitu ya. Oke, 别哭，因为有我把你守. Ya, jangan menangis karena ada saya yang menjagamu. Ini sudah makna kiasan sih teman-teman ya, menjaganya dalam arti melihatnya dari jauh sebenarnya ya. Jagain dari jauh. 有一天我们走不动了. Suatu hari kita sudah tidak bisa bergerak lagi. Ya pasti ya karena mungkin sudah berumur, kita udah nggak bisa bergerak lagi atau kita mungkin tutup usia. Nah, terakhir ini kayak janji ya, kayak kalau teman-teman nonton film apa romance gitu ya, biasanya kan suka janjian di hayat berikutnya ketemu lagi. Nah, ini 另外一个时空再相守. 另外 itu artinya yang lain. 一个 sebuah, 时空 itu artinya waktu. Jadi kalau yang percaya ada reinkarnasi berarti percaya di hayat berikutnya ketemu lagi. Nah, 在 di sini lagi again. 在相守 itu artinya saling saling menjaga, saling mendampingi, saling mencintai. Itu maksudnya 相守. 守nya apa, melindungi gitu ya. Tapi 相守 itu artinya semoga kita ketemu lagi di waktu yang lain, bisa juga kehidupan yang berikutnya, dan kita bisa saling mencintai dan saling menjaga ya, 相守. 再来是一转眼, ini sama ya, 就过了许多年, 我的脸布满了沧桑. Ini yang tadi saya jelasin. Ya, jadi 一转眼 tuh teman-teman bisa pakai sehari-hari ya. Sekejap mata. Oh, 老师，一转眼我们已经学了4年的汉语，对吧？5年还是4年？5 ya kayaknya ya. Ya, 一转眼 boleh pakai. 一转眼我们已经学了5年的汉语. Kita nggak berasa udah 5 tahun ya, bener nggak dari tahun 2020. 一转眼 yang boleh dipakai untuk kalimat. Itu apa namanya lirik lagu ini menurut saya nggak terlalu banyak kiasan ya. Masih banyak kosakata yang teman-teman bisa pakai gitu. 我的脸布满了沧桑 ya. Muka saya sudah penuh dengan cerita kehidupan gitu ya, 沧桑. 再来是你的眼被皱纹写满. Matamu sudah tertulis penuh oleh kerutan. 皱纹 ini apa namanya? Aslinya kerutan, 皱纹. Jadi kalau misalnya teman-teman beli skincare, dia bilang bisa mengurangi kerutan, kerutan gitu ya. Nah, ini 可以减轻皱纹, pasti dia ada huruf Mandarin 2 ini, 皱纹 ya. 你的美依然在我心田. Kecantikanmu selalu ada di dalam hatiku. Ya, jadi ini masih sama sih, masih sama. 搀扶你的手到永久，相约今生会一起走。今生我们还没爱够. Ini ngulang doang ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat arti ke atas. Harusnya sih sama semua. Coba saya scroll. Iya, ini sama ya. Oke. Oke, berarti udah semua ya. Teman-teman yang senang lagu ini nanti boleh sambil dinyanyikan, sambil lihat
apa namanya, arti dari lagunya kan teman-teman sudah catat ya. Jadi ini ya saya selesaikan supaya tidak gantung ya. Kemarin belum selesai, terus banyak pertanyaan kita nggak sempat bahas. Jadi teman-teman silakan kalau memang senang lagunya juga saya dengar tidak terlalu cepat, jadi teman-teman bisa pakai untuk bahan belajar gitu ya. Teks lagunya boleh sih nanti minta panjang, mungkin saya kirimnya ke panjang gitu ya. Oke. Tema songsnya ini judul lagu ya Bu Grace ya. Judul lagunya ini Chanfu yang ini nih. Nih judulnya ini. Nanti boleh cari di Google harusnya keluar atau di kalau teman-teman main TikTok harusnya dia keluar ya. CHANFU. Huruf Hanzunya seperti ini yang saya bold. Ya, oke. 我们今天先到此下课，谢谢大家，祝大家身体健康，我们下星期见，拜拜，再见。谢谢大家，谢谢班长。